izin edar itu terkait dengan sebetulnya pangan itu ada dua macam, pangan segar dan pangan olahan. Semuanya ada yang harus berizin. Pangan segar juga harus ada yang berizin, boleh. Nah, pangan segar itu ada pangan segar asal tumbuhan, ada pangan segar asal hewan, ada pangan segar asal ikan. Nah, untuk pangan olahan ada perizinannya, ada PIRT tadi, kemudian ada BPOM RI. Nah, untuk BPOM RI perizinannya ada dua, BPOM RI MD dan BPOM RI ML. BPOM RI MD itu produk pangan yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian untuk BPOM RI ML itu pangan impor. Jadi pangan yang diproduksi di luar negeri tetapi sudah terregistrasi lebih dahulu di dalam negeri. Jadi setiap pangan impor sudah harus ada ML-nya ketika didatangkan ke sini. Nah, untuk pangan segar itu masing-masing ada tempat kewenangannya. Jadi pangan segar asal tumbuhan tadi di Kementerian Pertanian, pangan dari ikan di Kementerian Perikanan, gitu nggih. Lanjut. Kalau untuk PIRT tadi di Dinas Kesehatan melalui OSS. Nah, contohnya apa? Pangan segar asal tumbuhan. Bisa dibaca nggih? Ada kurma, kopra, biji lada. Nah, yang biji-bijian yang masih segar, masih utuh. Kemudian kalau yang asal hewan itu susu segar yang memang susu segar asli ya, enggak diapa-apain ya, hanya dimasak aja. Kemudian ada telur, kemudian ada madu murni. Nah, kalau dulu mungkin madu masih boleh PIRT atau BPOM RI-nya. Nah, sekarang sudah nggak bisa. Sekarang sudah ditutup, sudah tidak bisa lagi mendaftar ke MD. Sudah masuknya ke pangan asal hewan. Kemudian ada pangan segar asal ikan. Ini yang bagaimana? Yang biasanya yang misalnya ada ikan di filet, tipis-tipis nih, kemudian dibekukan. Nah, itu tidak harus BPOM. Tetapi kalau misalnya ikannya itu di blender atau di filet tapi ditambahin pengawet atau ditambahin apa, baru dibekukan, nah itu yang harus BPOM. Kemudian ini ada apa? PIRT tadi sudah disampaikan Bu Ulfa ya. PIRT itu sesuai dengan pangan yang PIRT itu sesuai dengan yang ada di Perka. Selainnya itu BPOM. Biasanya yang kering-kering tadi bilangnya gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kalau MD, ML itu semua produk pangan. Jadi kalau misalnya nih, Bu, produk saya kan PIRT, bolehkah daftar MD? Boleh, boleh banget. Tapi ketentuannya berlaku. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, untuk izin edar pangan ini ada dasar hukumnya nih Bapak Ibu ya. Peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2023 ini tentang registrasi pangan olahan. Kemudian ini kategori pangan ya harusnya. Kemudian pangan olahan itu harus memenuhi apa? Kriterianya ini memenuhi kriteria keamanan pangan, termasuk cemarannya, cemaran fisik, mikroba, kimia. Nah, cemaran fisik itu apa? Kayak staples, rambut, gitu ya. Kalau cemaran mikroba, ya kuman. Kimia apa? Bahan tambahan tapi yang berbahaya. Pewarna tapi pewarna kain misalnya. Kemudian borak, formalin. Nah, itu nggak boleh. Itu cemaran maksudnya. Kemudian parameter mutu karakteristik dasar. Contohnya ini, yogurt harus memenuhi syarat kadar protein 2,3% minimal. Kalau diuji tidak sampai nilai ini berarti tidak boleh yogurtnya, harus ditambah. Ada lagi misalnya kayak misalnya Bapak Ibu buat bakso ya. Nah, bakso itu dagingnya harus 40%.
Kalau misalnya dagingnya kurang dari 40%, berarti tidak boleh bilang bakso di labelnya. Bakso kombinasi atau bakso apa ya. Kan ada nih yang dagingnya berapa, daging ayamnya berapa gitu kan. Ya, itu namanya bakso kombinasi, tidak boleh bakso daging. Nah, terus misalnya ada yang minuman sari buah ya, minuman sari buah jeruk. Nah, minuman sari buah jeruk itu sari buah jeruknya harus lebih dari 35%. Kalau tidak lebih dari itu, berarti minuman mengandung. Nah, gitu. Jadi harus memenuhi kriteria ini. Kemudian parameter gizi, tadi sudah dikasih tahu Mbak Ulfa untuk ada klaim. Kemudian klaimnya itu tidak boleh klaim kesehatan ya, Mbak Ibu ya. Kemudian persyaratan label, tadi sudah disampaikan Bu Ulfa. Kemudian ada cara produksi dan distribusi pangan olahan yang baik. Nah, harus memenuhi ini. Kalau yang produsen berarti harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau yang distribusi berarti harus memenuhi cara distribusi pangan olahan yang baik. Misalnya nih, saya tidak produsen, tapi saya menjual misalnya es ya. Nah, es itu harus disimpan di mana? Di freezer. Suhunya berapa? Lihat di labelnya, dia harus disimpan di suhu berapa? Harus memenuhi kriteria itu. Jadi freezernya itu kalau minus 18 ya harus sesuai. Nah, itu cara distribusi yang baik. Kalau misalnya mau mengirim kemana, kalau memang dia produk beku, ya harus dengan peralatan yang menjamin beku. Lanjut, Mbak. Nah, pangan olahan yang wajib didaftarkan. Satu, pangan olahan dijual dalam kemasan eceran, biasa ya, yang retail itu ya. Kemudian ada pangan fortifikasi. Bapak Ibu tahu fortifikasi apa? Fortifikasi itu penambahan zat mikronutrien kecil, tetapi dia dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menambah mutu. Misalnya nih, di garam ditambah apa? Yodium. Di minyak goreng sawit ditambah vitamin A. Di tepung terigu ditambah Fe, gitu ya. Nah, itu ada pangan wajib fortifikasi ada. Jadi pangan yang wajib fortifikasi berarti dia pangan wajib SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Nah, contohnya pangan SNI itu apa? Ini air minum dalam kemasan wajib SNI. Kemudian minyak goreng sawit. Nah, jadi semua pangan yang wajib SNI berarti wajib izin edarnya MD. Kemudian ada pangan program pemerintah yang biasanya mungkin diberikan ya kalau ada posyandu, ada apa penambahan gizi gitu ya. Nah, itu wajib MD. Kemudian pangan yang ditujukan untuk uji pasar sama. Untuk uji pasar jangan sampai orang itu ini cuma untuk uji pasar, Bu, cuma coba-coba jadi nggak pakai izin, nggak boleh. Jadi kalau sudah disebarkan berarti dia harus berizin. Kemudian bahan tambahan pangan atau BTP biasanya kami singkat. Nah, BTP ini ada berapa ya? Ada 34 macam BTP. Bahan tambahan pangan ini semuanya wajib berizin edar MD. Jadi Bapak Ibu kalau yang produknya menggunakan bahan tambahan pangan, monggo harus dilihat izin edarnya, harus berizin edar MD. Kalau roti kan pakai pengembang, ya kan? Nah, emulsifier atau ada yang pakai pengawet benzoat. Nah, itu harus ada izin edarnya MD. Lanjut, Mbak. Izin edar itu terkait dengan sebetulnya pangan itu ada dua macam, pangan segar dan pangan olahan. Semuanya ada yang harus berizin. Pangan segar juga harus ada yang berizin, boleh. Nah, pangan segar itu ada pangan segar asal tumbuhan, ada pangan segar asal hewan, ada pangan segar asal ikan. Nah, untuk pangan olahan ada perizinannya, ada PIRT tadi, kemudian ada BPOM RI. Nah, untuk BPOM RI perizinannya ada dua.
BPOM RIMD dan BPOM RIML. BPOM RIMD itu produk pangan yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian untuk BPOM RIML itu pangan impor. Jadi pangan yang diproduksi di luar negeri tetapi sudah terregistrasi lebih dahulu di dalam negeri. Jadi setiap pangan impor sudah harus ada ML-nya ketika didatangkan ke sini. Nah, untuk pangan segar itu masing-masing ada tempat kewenangannya. Jadi pangan segar asal tumbuhan tadi di Kementerian Pertanian, gitu. Pangan dari ikan di Kementerian Perikanan, gitu nggih. Lanjut. Kalau untuk PIRT tadi di Dinas Kesehatan melalui OSS. Nah, contohnya apa? Pangan segar asal tumbuhan. Bisa dibaca nggih? Ada kurma, kopra, biji lada. Nah, yang biji-bijian yang masih segar, masih utuh. Kemudian kalau yang asal hewan itu susu segar yang memang susu segar asli ya, nggak diapa-apain ya, hanya dimasak aja. Kemudian ada telur, kemudian ada madu murni. Nah, kalau dulu mungkin madu masih boleh PIRT atau BPOM RI ya. Nah, sekarang sudah nggak bisa. Sekarang sudah ditutup, sudah tidak bisa lagi mendaftar ke MD. Sudah masuknya ke pangan asal hewan. Kemudian ada pangan segar asal ikan. Ini yang bagaimana? Yang biasanya yang misalnya ada ikan di filet, tipis-tipis nih, kemudian dibekukan. Nah, itu tidak harus BPOM. Tetapi kalau misalnya ikannya itu di blender atau di filet tapi ditambahin pengawet atau ditambahin apa, baru dibekukan, nah itu yang harus BPOM. Kemudian ini ada apa? PIRT tadi sudah disampaikan Bu Ulfa ya. PIRT itu sesuai dengan pangan yang PIRT itu sesuai dengan yang ada di Perka. Selainnya itu BPOM. Biasanya yang kering-kering tadi bilangnya gitu ya. Yeah. Nah, kemudian kalau MD, ML itu semua produk pangan. Jadi kalau misalnya nih, Bu, produk saya kan PIRT, bolehkah daftar MD? Boleh, boleh banget. Tapi ketentuannya berlaku. Gitu. Lanjut, Mbak. Nah, untuk izin edar pangan ini ada dasar hukumnya nih Bapak Ibu ya. Peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2023 ini tentang registrasi pangan olahan. Kemudian ini kategori pangan ya harusnya. Kemudian pangan olahan itu harus memenuhi apa? Kriterianya ini memenuhi kriteria keamanan pangan, termasuk cemarannya, cemaran fisik, mikroba, kimia. Nah, cemaran fisik itu apa? Kayak staples, rambut, gitu ya. Kalau cemaran mikroba, ya kuman. Kimia apa? Bahan tambahan tapi yang berbahaya. Pewarna tapi pewarna kain misalnya. Kemudian borak, formalin, nah itu nggak boleh. Itu cemaran maksudnya. Kemudian parameter mutu karakteristik dasar. Contohnya ini, yogurt harus memenuhi syarat kadar protein 2,3% minimal. Kalau diuji tidak sampai nilai ini berarti tidak boleh yogurtnya, harus ditambah. Ada lagi misalnya Bapak Ibu buat bakso ya. Nah, bakso itu dagingnya harus 40%. Kalau misalnya dagingnya kurang dari 40%, berarti tidak boleh bilang bakso di labelnya. Bakso kombinasi atau bakso apa ya. Kan ada nih yang dagingnya berapa, daging ayamnya berapa gitu kan. Nah, itu namanya bakso kombinasi, tidak boleh bakso daging. Nah, terus misalnya ada yang minuman sari buah ya, minuman sari buah jeruk. Nah, minuman sari buah jeruk itu sari buah jeruknya harus lebih dari 35%. Kalau tidak lebih dari itu berarti minuman mengandung, nah gitu. Jadi harus memenuhi kriteria ini. Kemudian parameter gizi tadi sudah dikasih tahu Mbak Ulfa untuk
ada klaim, kemudian klaimnya itu tidak boleh klaim kesehatan ya, Bapak Ibu ya. Kemudian persyaratan label, tadi sudah disampaikan Bu Ulfa. Kemudian ada cara produksi dan distribusi pangan olahan yang baik. Nah, harus memenuhi ini. Kalau yang produsen berarti harus memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik. Kalau yang distribusi berarti harus memenuhi cara distribusi pangan olahan yang baik. Misalnya nih, saya tidak produsen, tapi saya menjual misalnya es ya. Nah, es itu harus disimpan di mana? Di freezer. Suhunya berapa? Lihat di labelnya, dia harus disimpan di suhu berapa? Harus memenuhi kriteria itu. Jadi freezernya itu kalau minus 18 ya harus sesuai. Nah, itu cara distribusi yang baik. Kalau misalnya mau mengirim kemana, kalau memang dia produk beku, ya harus dengan peralatan yang menjamin beku. Lanjut, Mbak. Nah, pangan olahan yang wajib didaftarkan. Atau pangan olahan dijual dalam kemasan eceran, biasa ya, yang retail itu ya. Kemudian ada pangan fortifikasi. Bapak Ibu tahu fortifikasi apa? Fortifikasi itu penambahan zat mikronutrien kecil, tetapi dia dibutuhkan, sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menambah mutu. Misalnya nih, di garam ditambah apa? Yodium. Di minyak goreng sawit ditambah vitamin A. Di tepung terigu ditambah Fe, gitu ya. Nah, itu ada pangan wajib fortifikasi ada. Jadi pangan yang wajib fortifikasi berarti dia pangan wajib SNI. SNI itu Standar Nasional Indonesia. Nah, contohnya pangan SNI itu apa? Ini air minum dalam kemasan wajib SNI. Kemudian minyak goreng sawit. Nah, jadi semua pangan yang wajib SNI berarti wajib izin edarnya MD. Kemudian ada pangan program pemerintah yang biasanya mungkin diberikan ya kalau ada posyandu, ada apa penambahan gizi gitu ya. Nah, itu wajib MD. Kemudian pangan yang ditujukan untuk uji pasar sama. Untuk uji pasar jangan sampai orang itu ini cuma untuk uji pasar, cuma coba-coba jadi nggak pakai izin, nggak boleh. Jadi kalau sudah disebarkan berarti dia harus berizin. Kemudian bahan tambahan pangan atau BTP biasanya kami singkat. Nah, BTP ini ada berapa ya? Ada 34 macam BTP. Bahan tambahan pangan ini semuanya wajib berizin edar MD. Jadi Bapak Ibu kalau yang produknya menggunakan bahan tambahan pangan, monggo harus dilihat izin edarnya, harus berizin edar MD. Kalau roti kan pakai pengembang, ya kan? Nah, emulsifier atau ada yang pakai pengawet benzoat. Nah, itu harus ada izin edarnya MD. Lanjut, Mbak.